Pasal 3. Ya, berawal dari manusia jatuh dalam dosa. Kalau kita bicara Yesus seutuhnya, itu berawal dari manusia jatuh dalam dosa. Ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, terjadi jurang pemisah antara Allah dengan manusia. Sehingga hubungan dengan manusia jadi rusak. Hubungan manusia dengan Allah itu rusak, terputus. Ya, akibat karena dosa. Lalu manusia berusaha dengan berbagai macam cara. Dengan amal, dengan perbuatan baik, dengan etika, dengan rajin beribadah. Pokoknya banyak hal dibuat supaya bisa mencapai Allah. Tetapi semua usaha itu sia-sia. Lalu akhirnya Allah berinisiatif. Ya, Allah sendiri yang berinisiatif. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menghadiahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup dan kekal. Inisiatif itu berawal dari janji induk Allah yang terdapat dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, bahwa keturunan dari perempuan, kemudian keturunan dari ular itu ya akan saling melawan, saling membinasakan. Ya, tetapi dijanjikan bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, akhirnya Allah benar-benar mengirimkan Yesus datang ke dunia ini yang kita kenal dengan peristiwa Natal, kelahiran Kristus. Natal. Ya? Bukan Natal, Paskah. Natal. Oh. Ya, terima kasih konsentrasi ini. Ya, jadi peristiwa kelahiran itu akhirnya terjadi. Ya, jadi Yesus lahir. Saudara, dari awal kelahirannya saja sudah diceritakan bahwa dia akhirnya tidak memilih hotel, tidak memilih rumah sakit, tapi diizinkan untuk di kandang domba. Di situ dia lahir. Lalu 33 tahun dia ada bersama-sama dengan manusia di bumi. Berkarya. Semua karya yang tercatat dalam sejarah. Walaupun orang berusaha untuk menghilangkannya. Orang berusaha untuk memutarbalikkan fakta. Termasuk peristiwa kebangkitan ini juga banyak, bahkan waktu prajurit-prajurit dibayar supaya mengatakan bahwa murid-murid mengambilnya lalu menyembunyikannya gitu. Tapi sampai hari ini mereka juga tidak membuktikan. Ya, kalau seandainya murid-murid menemukan, pasti mereka paksa untuk tunjukkan di mana gitu. Tapi sampai hari ini tidak. Nah, itu kira-kira kisah kehidupan Yesus. Sampailah titik di mana dia harus dihina, diejek, diolok, difitnah, diludahi, ditendang, ditampar, dicambuk, dimahkotai duri, dipakukan, ya, digantung salib kayak penjahat kelas kakap, dan sampai pada akhirnya dia meninggal. Jumat Agung kemarin kita rayakan Paskah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya mau tekankan bahwa Yesus mati bukan mati dianiaya. Yesus mati bukan mati disalib. Yesus mati bukan karena mati disiksa, tidak. Ingat 7 perkataan Tuhan Yesus di atas salib. Ya, dia bilang apa? Ya Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawa. Dengan sadar dia menyerahkan nyawanya. Dengan sadar dia menyerahkan nyawanya. Supaya kita yang mau mati ini jadi hidup. Jadi Yesus bukan mati dibunuh, tapi Yesus menyerahkan nyawanya. Dan itu dikerjakan. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, dia terluka supaya kita tidak terluka. Dia teraniaya supaya kita tidak teraniaya. Semua penderitaan dia tanggung supaya kita dimerdekakan, dibebaskan. Dan Bapak Ibu tahu, berita tentang Injil atau kabar baik ini, kita start dari Roma pasal 3:23, bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya, yang namanya manusia, setiap manusia yang pernah lahir di bumi pasti berdosa. Tidak ada manusia yang hidup tanpa
dosa. Dan upah dosa itu maut. Roma 6 ayat 23. Semua dosa itu, tidak ada dosa kecil dan besar. Semua dosa sama dan upahnya adalah maut. Maut artinya apa? Terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Alias apa? Ke neraka. Ya, kalau sudah di neraka tidak bisa dipindahkan lagi ke surga. Tapi ibu, saudara kasih Tuhan, kematian dan kebangkitan Yesus yang kita kenal atau kita tahu, Paskah, itu telah mengubah hidup kita dari orang-orang dunia, orang-orang neraka, menjadi orang-orang yang berarti, menjadi orang-orang yang benar. Kenapa? Karena Tuhan mengubah hidup kita. Lagu-lagu tadi itu bagus sekali. Sejak kita terima Yesus, ya, terjadi perubahan dalam hidup kita. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerima Yesus diberikan kuasa. Pertama. Kedua, supaya menjadi apa? Anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Sejak kita menerima Yesus, dua hal kita dapat. Kita dapatkan kuasa dari Tuhan. Kemudian status kita diubahkan dari orang duniawi, anak-anak duniawi, anak-anak neraka, menjadi anak-anak Allah. Dan sejak itu juga, karena status kita sebagai anak-anak Allah, kita layak untuk memanggil Allah itu Bapa kita.